Pertempuran sengit antara kedua belah pihak berlanjut selama setengah jam. Sisi Ouyang Wuji secara bertahap kalah dan jumlah orang yang dia bunuh semakin meningkat. Dia mulai ditekan oleh Ouyang Wudao. Pada akhirnya, formasi pertempuran kedua belah pihak runtuh dan berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Namun, Ouyang Wudao memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan masih unggul. Membunuh. Tiba-tiba, seruan perang datang dari belakang. Ribuan tentara berbaju besi perak menyerbu. Mereka adalah ribuan orang yang ditinggalkan oleh Ouyang Wuji untuk menjaga kamp militer. Sejak awal pertempuran, dia telah mengerahkan ribuan orang ke sana. Dengan tambahan ribuan pasukan baru, Ouyang Wuji berhasil membalikkan keadaan. Kedua belah pihak sekali lagi memasuki pertempuran sengit. Di medan perang, sinar cahaya terus-menerus melonjak ke langit, menciptakan pemandangan yang indah dan penuh warna. Jumlah orang di kedua sisi semakin sedikit. Perlahan-lahan, jumlah orang di kedua belah pihak turun di bawah 10.000, lalu menjadi 8.000, lalu menjadi 7.000. Ketika jumlahnya turun menjadi 5 hingga 6.000, kedua belah pihak akhirnya berhenti berperang. Mereka perlahan mundur dan saling berhadapan dari kejauhan. Kakak ke-6, aku memenangkan putaran pertama. Ouyang Wudao berbicara. Di babak pertama, ia berhasil mengamankan posisi pertama dengan prestasi pertarungannya. Ouyang Wuji sedikit tidak mau, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Ouyang Wudao di babak ini. Namun, setidaknya dia bisa mendapatkan tempat kedua. Meskipun ia hanya memiliki 5 hingga 6.000 orang, ia telah membunuh sejumlah besar prajurit Ouyang Wudao dan kemampuan tempurnya jauh di atas kemampuan Ouyang Wudao. Jika ia mendapat posisi kedua, ia mungkin memiliki peluang untuk memenangkan dua putaran berikutnya selama ia memanfaatkan peluang tersebut. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari belakang pasukan Ouyang Wuji, mengguncang langit. Ouyang Wuji berbalik dan ekspresinya berubah. Dia melihat semburan hitam mengalir ke arah mereka. Ouyang Wushuang, dia ingin memanfaatkan kita dan membalikkan keadaan. Kakak, kenapa kita tidak bergandengan tangan dan menghancurkan harapannya? Ouyang Wouki mencibir. Baiklah, karena dia ingin ikut bersenang-senang, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Jawab Ouyang Wudao dengan dingin. Dia dan Ouyang Wuji masing-masing memiliki 5 hingga 6.000 orang. Jika dijumlahkan, mereka memiliki lebih dari 10.000 orang. Mereka bisa dengan mudah memusnahkan beberapa ribu orang di bawah pimpinan Ouyang Wuji. Berdebar. Pasukan Ouyang Wudao dan Ouyang Wuji menyerbu ke arah Ouyang Wushuang dari dua arah berbeda. 3 toren berwarna berbeda akan bertabrakan. Siapkan formasi. Di angkatan darat, Ouyang Wushuang memberi perintah. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga bergema di langit. Seekor naga sejati yang sangat besar terbentuk di pasukan Ouyang Wushuang. Naga sejati ini berwarna merah darah dan penuh niat membunuh yang dingin. Naga sejati adalah naga pertama yang menyerbu ke arah pasukan Ouyang Wuji. Jika kamu ingin menyerangku, aku akan memblokirmu dan mengelilingimu dengan Ouyang Wudao. Kami akan memusnahkanmu dalam sekejap. Ouyang Wouki tertawa dingin. Pasukannya juga membentuk formasi pertempuran, dan mantis muncul. Naga sejati berwarna merah darah dan mantis bertabrakan dengan sengit. Namun, hasilnya mengejutkan Ouyang Wuji. Pasalnya, akibat tumbukan tersebut formasi mantis di sisinya roboh. Banyak orang terbunuh oleh kekuatan yang menakutkan, berubah menjadi cahaya dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ouyang Wuji meraung tak percaya. Bagaimana formasi pertempuran musuh bisa begitu kuat? Formasi pertarungan naga sejati selalu kuat, dan pihak lain baru saja mengalami pertarungan sengit. Energi sejati mereka tidak cukup, dan mereka habis. Kekuatan tempur mereka kurang dari setengah dari puncaknya, jadi bagaimana mereka bisa melawan formasi pertempuran naga yang sebenarnya? Di Angkatan Darat, Lu Ming mencibir. Jika pihak lain berada di puncaknya dan memiliki jumlah orang yang sama, tidak peduli seberapa kuat formasi pertempuran naga yang sebenarnya, mereka tidak akan bisa menghancurkan mereka. Tapi sekarang, pasukan pihak lain yang kelelahan telah hancur total. Raungan naga terus terdengar saat cakar naga sejati berwarna merah darah menyerang terus-menerus. Kelompok besar tentara Ouyang Wuji dimusnahkan, berubah menjadi cahaya dan menghilang. Saat ini, pasukan Ouyang Wudao juga telah tiba. Mengaum.
Naga sejati berwarna merah darah mengubah arahnya dan menyerang pasukan Ouyang Wudao. Pasukan Ouyang Wudao juga kelelahan. Mirip dengan Ouyang Wuji, setelah diserang oleh naga sejati berwarna merah darah, formasi pertempuran mereka juga diambang kehancuran. Tidak bagus, mundur. Ouyang Wudao meraung, membunuh. Bagaimana Ouyang Wushuang bisa melepaskan kesempatan ini? Dia memimpin pasukannya membentuk formasi dan menyerang kelompok Ouyang Wudao. Setiap kali tubuh naga besar yang sebenarnya menyerang, sejumlah besar tentara akan terbunuh. Ouyang Wuji, datang dan bantu. Ouyang Wudao meraung. Mundur, mundur. Pada saat ini, Ouyang Wouqi tidak peduli dengan Wudao Ouyang. Dia mengumpulkan sisa pasukannya dan segera mundur. Sial, kami telah ditipu. Ouyang Wudao melolong. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan? Ouyang Wushuang sebenarnya memiliki formasi pertempuran yang kuat. Namun, 20.000 pasukan sebelumnya tidak mengolahnya. Sebaliknya, mereka mengembangkan formasi langit mengaum harimau surgawi. Dari awal hingga akhir, ini adalah jebakan. Tujuannya adalah untuk membuat dia dan Ouyang Wuji saling bertarung. Skema yang mengerikan. Namun saat ini, dia sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Situasinya mirip dengan terakhir kali dia memimpin pasukannya untuk membantai pasukan Ouyang Wushuang. Sayangnya, kali ini dialah yang dibantai. Ouyang Wushuang, saya akan menunggumu di 2 putaran terakhir. Posisi putra mahkota adalah milikku. Ouyang Wudao meraung saat dia ditangkap oleh cakar naga berwarna merah darah. Tubuhnya meledak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang. Seiring dengan kematian Ouyang Wudao, pasukan Ouyang Wudao juga dimusnahkan sepenuhnya. Pergi dan bunuh Ouyang Wuji. Teriak Ouyang Wushuang dan tentara mengejar tentara Ouyang Wuji. Ouyang Wuji memimpin pasukannya dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Sayangnya, mereka kelelahan dan pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Lu Ming dan yang lainnya mengejar mereka dan memusnahkan mereka. Pada akhirnya, pasukan Ouyang Wushuang hanya tersisa 3.000 orang. Namun, mereka menang dan memusnahkan 2 kubu lainnya. Tidak diragukan lagi, pemenang pertempuran ini adalah Ouyang Wushuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah paragon dari Villa Api Ungu menjadi pucat. Meskipun Ouyang Wushuang menang, hati mereka telah jatuh ke dasar. Mereka kalah taruhan. Sejak saat itu, mereka harus mendengarkan perintah Lu Ming selama 50 tahun ke depan. Mereka telah membuat sumpah darah, dan jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan dikelilingi oleh iblis dalam diri mereka di masa depan. Akan sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan dalam kultivasi mereka, dan mereka bahkan mungkin mengalami penyimpangan Qi. Kamu kalah. Apakah kamu mengerti apa yang harus dilakukan sekarang? Pandangan Lu Ming tertuju pada teladan Villa Api Ungu. Paragon dari Villa Api Ungu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Ekspresinya berubah, tapi dia tidak berani mengingkari sumpahnya. Dia menundukkan kepalanya yang bangga dan memberi hormat pada Lu Ming. Mereka mengerti bahwa mereka telah ditipu oleh Lu Ming. Ternyata Lu Ming dan Ouyang Wushuang diam-diam melatih kelompok pasukan lain dan menggunakan formasi pertempuran lainnya. Tidak mengherankan jika Ouyang Wushuang mengikuti perintah Lu Ming. Ini jelas merupakan jebakan untuk mereka lompati, tapi mereka baru saja melompatinya. 50 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Aku akan menanggungnya untuk saat ini. Setelah 50 tahun, aku akan membunuh Lu Ming ini untuk melampiaskan amarahku. Xiao Mucheng menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Favorit surga lainnya dari Villa Api Ungu memiliki pemikiran serupa. Setelah itu, mereka meninggalkan dunia arai. Seperti yang diharapkan, eselon atas Kekaisaran Shenyuan mengumumkan hasil penilaian. Ouyang Wudao berada di posisi pertama, Ouyang Wudao berada di posisi kedua, dan Ouyang Wudao berada di posisi ketiga. Ouyang Wushuang telah memusnahkan 2 kekuatan lainnya, jadi dia secara alami memenangkan tempat pertama. Ouyang Wudao mendapatkan poin pertempuran dari membunuh lebih dari 20.000 pasukan Ouyang Wushuang dan poin pertempuran dari pertarungannya dengan Ouyang Wuji. Dia berada di peringkat kedua, dan Ouyang Wuji secara alami berada di peringkat terakhir. Setelah pemeringkatan diumumkan bahwa putaran kedua akan diadakan dalam 3 hari. Bang! Di rumah besar Ouyang Wudao, dia memukul telapak tangannya dengan keras dan sebuah meja batu berubah menjadi abu.
Kali ini, dia hanya mendapat posisi kedua. Tujuan awalnya adalah mendapatkan tempat pertama di ketiga putaran dan memenangkan posisi putra mahkota dengan keunggulan telak. Jangan khawatir, pangeran pertama. Putaran kedua dan ketiga akan didasarkan pada kecakapan bertarung. Kami pasti akan membantu pangeran pertama memperoleh 2 kemenangan berturut-turut, dan posisi putra mahkota akan menjadi milik Anda. Seorang jenius dari Sekte Surga Daluo berkata dengan ekspresi percaya diri. Di ronde pertama, mereka kurang pandai memimpin pasukan dan bertempur. Mereka tidak bisa menunjukkan keunggulan mereka dalam kekuatan tempur. Namun, di 2 putaran berikutnya, mereka pasti akan menempati posisi pertama. Saya akan membuat Ouyang Wushuang membayar untuk 2 putaran berikutnya. Mata Ouyang Wudao dingin. Pada saat yang sama, auman marah Ouyang Wuji terdengar dari rumahnya. Ouyang Wushuang, aku akan membuatmu membayar harganya. Ouyang Wouki meraung. Di babak pertama, dia berhasil meraih posisi ketiga. Situasi ini sangat tidak menguntungkan baginya. Kecuali dia mendapat tempat pertama di 2 putaran berikutnya, dia tidak akan punya harapan jika dia tidak mendapat tempat pertama sekalipun. Pangeran ke-6, jangan khawatir. Satu-satunya aula suci pasti akan membantu Anda mendapatkan tempat pertama. Satu-satunya kuil suci yang dipilih, Yu Kuang, berbicara. Namun, wajah Ouyang Wuji muram dan dia tidak mengatakan apapun. Tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama karena pangeran pertama mendapat bantuan dari Sekte Surga Daluo. Namun, rumah besar Ouyang Wushuang sedang dalam suasana perayaan. Ouyang Wushuang berhasil menempati posisi pertama di babak pertama dan menempati posisi yang menguntungkan. Selama dia memenangkan tempat pertama dalam 2 putaran berikutnya, posisi putra mahkota akan menjadi milik Ouyang Wushuang. Adapun orang-orang dari rumah besar Ouyang Wushuang, tentu saja mereka senang bisa naik ke puncak. Adapun Lu Ming, dia memasuki diagram gunung dan sungai segera setelah dia kembali. Bas! Dan EBCP, suara mendesing. Di kehampaan diagram gunung dan sungai, sesosok tubuh sedang menari. 6 pusaran tertahan di kehampaan, meletus dengan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah semuanya bisa lolos ke samsara. Setelah beberapa saat, 6 pusaran menghilang, dan sesosok tubuh muncul. Menguasai, Ouyang Moli muncul di depan Lu Ming dan membungkuk. Budidayamu telah mencapai puncak kerajaan bela diri. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Selama jangka waktu ini, tidak hanya Ouyang Moli mengkonsolidasikan budidayanya, tetapi dia juga telah maju ke puncak kerajaan bela diri. Kecepatan ini sungguh mengejutkan, bahkan lebih cepat dari Lu Xiangxiang. Tentu saja, ini karena Ouyang Moli telah memperoleh hati dunia dari Kaisar Reinkarnasi. Itulah mengapa kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Menjelang akhir, kecepatannya perlahan akan melambat, tapi pastinya tidak akan lambat. Tentu saja, ini juga berkat kerja keras dari Ouyang Moli sendiri. Sebelumnya, dia disebut sampah dan diintimidasi oleh orang lain selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia membangkitkan garis keturunannya, dia secara alami bekerja keras dalam berkultivasi. Baiklah, kultivasimu sudah stabil. Pergi jalan-jalan, kata Lu Ming. Sambil berpikir, dia membawa Ouyang Moli keluar dari diagram gunung dan sungai. Namun, diam-diam dia meninggalkan bekas di tubuh Ouyang Moli. Terima kasih banyak, Tuan. Ouyang Moli membungkuk dan pergi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia akan membalas dendam pada orang-orang yang telah mempermalukannya di masa lalu. Jika ada kebaikan maka akan ada kebaikan. Jika ada kebencian, pasti ada kebencian. Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja, dia tahu bahwa Ouyang Moli akan mendapat masalah dengan orang yang telah mempermalukannya di masa lalu. Oleh karena itu, dia sengaja membiarkan Ouyang Mo pergi. Seniman bela diri sangat mengutamakan pikiran jernih. Setelah ditindas, tentu saja mereka harus membalas dendam. Kalau tidak, jika pikiran mereka tidak jernih, hal itu akan meninggalkan simpul di hati mereka, dan bagaimana mereka bisa berkultivasi di masa depan. Lu Ming duduk bersila di kamarnya, berkultivasi dengan tenang. Ouyang Moli baru kembali pada malam hari. Dia mengalami beberapa luka ringan di tubuhnya, tetapi matanya sangat cerah, seolah-olah dia memiliki perasaan gembira. Kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Lu Ming bertanya. Ya, sudah selesai. Tapi saya hanya memberi mereka pelajaran dan tidak membunuh mereka. Jawab Ouyang Moli.
Mereka tidak pantas mati. Beri mereka pelajaran saja. Anda harus masuk ke diagram gunung dan sungai dan berkultivasi. Setelah beberapa saat, setelah aku selesai di sini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Lu Ming mengangguk dan menahan Ouyang Moli kembali ke diagram gunung dan sungai. Dalam sekejap mata, sudah waktunya penilaian putaran kedua. Suatu hari, Ouyang Wushuang membawa Lu Ming, naga dan roh Phoenix, dan paragon dari Villa Api Ungu ke sebuah alun-alun. Tidak lama setelah mereka tiba, sekelompok orang muncul di udara. Orang yang memimpin memiliki sosok kekar dan tatapan mendominasi. Dia adalah pangeran pertama, Ouyang Wudao. Di sampingnya, ada lebih dari selusin favorit surga. Masing-masing memiliki ki dan darah yang kuat. Semuanya adalah favorit surga. Kebanyakan dari mereka adalah talenta dari Sekte Surga Daluo. Saudara ke-9, kamu datang lebih awal. Tapi saya akan menjadi yang pertama dalam 2 putaran berikutnya. Ouyang Wudao berbicara dengan sikap sombong dan percaya diri. Kakak, mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan tangan kita. Kata Ouyang tak terpisahkan dengan acuh tak acuh. Hehe, pangeran ke-9, hanya orang-orang dari Villa Api Ungu ini. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Seorang pemuda berjubah putih di samping pangeran pertama berbicara dengan sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Baimu, Xiao Mucheng dari Villa Api Ungu dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek, tetapi ketika mereka melihat pemuda berpakaian putih ini, mata mereka berkilat ketakutan. Saat ini, sekelompok orang lain muncul di udara. Itu adalah Ouyang Wuji dan satu-satunya kuil dewa, serta Molang dan pangeran kedua gagak emas. Wajah Ouyang Wouki muram. Dia melirik ke arah Ouyang Wushuang tetapi tidak mengatakan apapun. Qiu Yue, Lu Ming melihat Qiu Yue di tengah kerumunan. Qiu Yue sepertinya sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Ada apa dengan Qiu Yue? Apakah kamu benar-benar kehilangan ingatanmu? Lu Ming tidak bisa mengerti. Dia berencana untuk pergi ke satu-satunya kuil dewa setelah masalah Ouyang Wushuang selesai. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi pada Qiu Yue. Pada saat ini, beberapa tetua melangkah di udara dan berdiri tinggi di langit. Salam, tetua klan. Ouyang Wudao, Ouyang Wuji, dan Ouyang Wusua dengan cepat membungkuk. Yang lainnya juga membungkuk. Para tetua kekaisaran Shenyuan jelas merupakan penguasa bela diri. Salah satu lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah kapal perang muncul di langit. Itu sangat besar dan menutupi bayangan besar. Naik kapal perang. Penilaian putaran kedua bukan di Tanah Suci Matahari Kuno. Kata seorang lelaki tua, tidak di Tanah Suci Matahari Kuno. Dan EBSP, banyak orang tergerak. Ujian putaran kedua tidak diadakan di Tanah Suci Matahari Kuno. Di mana itu? Tanpa berpikir panjang, semua orang menaiki kapal perang tersebut. Kemudian, kapal perang itu menerobos langit dan pergi. Kecepatan kapal perang yang dikendalikan oleh ahli kaisar bela diri terlalu mengejutkan. Dalam sekejap, ia telah menempuh perjalanan 10.000 mil. Tidak lama kemudian, ia meninggalkan Tanah Suci Matahari Kuno dan menuju ke utara. Apakah kita akan pergi ke negeri segudang iblis dari arah ini? Ekspresi Ouyang Wushuang sedikit berubah. Tanah Suci Bulan Kuno dan Tanah Suci Matahari Kuno terletak di tepi Gunung Yuan, salah satu dari 10 negeri di alam primordial. Tanah Suci Bulan Kuno dekat dengan selatan, dan bagian paling selatan adalah lautan tak berujung. Tanah Suci yang kuno dekat dengan utara, dan jika seseorang terus naik, mereka akan mencapai Tanah 10.000 Iblis, salah satu dari 10 tanah di alam primordial. Tanah Segudang Setan adalah tanah suci bagi para penggarap setan. Itu dipenuhi oleh para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada klan iblis kuno. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih kuat dari Gunung Yuan. Setelah terbang selama setengah hari, ki iblis yang samar mulai muncul di dunia. Tempat ini sudah berada di perbatasan antara Gunung Yuan dan Tanah Segudang Iblis. Saat ini, kapal perang berhenti. Banyak orang menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak memasuki negeri Segudang Setan. Ada banyak sekali penggarap iblis di negeri iblis yang tak terbatas, dan bahkan ada iblis kuno. Mereka sangat kuat. Jika mereka masuk, mereka akan berada dalam bahaya besar. Jika mereka bertemu iblis kuno itu, mereka akan segera dibunuh. Ada sekte di depan yang disebut Sekte Jiwa Darah.
Metode kultivasi mereka brutal, dan mereka diam-diam menggunakan darah dan jiwa manusia biasa untuk berkultivasi. Banyak orang biasa yang mati di tangan mereka. Namun, sekte ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah orang suci absolut di alam kesempurnaan agung. Ada juga beberapa ahli di bidang kesempurnaan awal. Sebelumnya, kami memiliki ahli tingkat kaisar yang diam-diam menyusup ke sekte ini dan meninggalkan jejak pada 12 di antaranya. Misi Anda adalah mendapatkan tanda ini, apapun metode yang Anda gunakan. Seorang lelaki tua menjelaskan. Dengan lambaian tangannya, bola kristal muncul di udara. Kemudian, bola kristal ini terbang ke arah semua orang, satu untuk setiap orang. Ambil bola kristal ini. Selama Anda berada dalam jarak 1000 meter, Anda akan dapat merasakan keberadaan tanda tersebut. Terlebih lagi, selama kamu membunuh orang yang memiliki tanda tersebut, bola kristal secara otomatis akan menyerap tanda tersebut. Ingat, hanya orang yang membunuh orang tersebut yang dapat memperoleh tanda tersebut. Siapapun yang membunuh orang tersebut akan mendapatkannya. Pada akhirnya, siapapun yang memperoleh nilai terbanyak akan menang. Orang tua itu terus menjelaskan. Total 12 nilai. Hati semua orang tergerak. Totalnya ada 12 orang. Masing-masing dari mereka sangat berharga dan dapat menentukan hasil pertempuran. Sekarang, kamu bisa berangkat, apapun metode yang kamu gunakan. Orang tua itu memesan lagi. Yang terkuat hanya ada di alam Sein Absolut. Ayo kita bunuh untuk masuk. Ayo pergi. Ekspresi galak muncul di mata Ouyang Wudao. Dia terbang ke gerbang sekte jiwa darah terlebih dahulu, diikuti oleh para elit sekte surga Daluo. Siapa ini? Ouyang Wudao dan yang lainnya menyerang dan ditemukan secara alami. Seseorang segera berteriak. Orang yang membunuhmu, bunuh. Mati. Ouyang Wudao berteriak dan meninju. Orang-orang di depannya tewas seketika. Ouyang Wudao dan para elit dari sekte surga Daluo menyerbu ke dalam sekte jiwa darah seperti pisau tajam. Mereka langsung masuk. Ouyang Wushuang mengerutkan kening. Awalnya, mereka ingin menyelinap masuk secara diam-diam dan menggunakan bola kristal untuk merasakan jejaknya. Kemudian, mereka diam-diam akan mengambil jejaknya. Namun, setelah tindakan Ouyang Wudao, tidak mungkin lagi untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Kami akan menyerang dari sisi lain, kata Lu Ming. Kemudian, mereka menuju ke kanan dan keluar dari sisi lain sekte jiwa darah. Ouyang Wuji memimpin anak buahnya dan menyerang dari kiri. Sekarang, dia tidak tahu siapa yang memiliki tanda itu, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Gunung Suehun memiliki lebih dari selusin gunung. Itu mencakup wilayah yang luas dan memiliki puluhan ribu murid. Tetapi pada saat ini, seluruh sekte jiwa darah sedang gempar. Seseorang sedang menyerang sekte jiwa darah. Bas. Dan EBSP, Wosh. Sosok-sosok naik ke udara dari selusin gunung sekte jiwa darah dan terbang ke segala arah. Ada musuh di sini. Seseorang menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Seketika, sejumlah besar sosok bergegas ke arah mereka, dan segala macam serangan mengerikan membanjiri mereka. Namun, tidak ada orang suci yang mutlak di antara mereka. Yang paling kuat hanyalah orang-orang suci yang agung. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lu Ming dan yang lainnya? Lu Ming dan yang lainnya bergegas melewatinya dan sejumlah besar mayat jatuh ke tanah. Dalam sekejap, mereka telah membunuh lebih dari 100 orang. Mereka tidak berhenti saat mereka menyerbu ke dalam sekte jiwa darah. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bola kristal mereka berkedip-kedip. Ada jejak dalam jarak 1000 meter. Semua orang sangat gembira. Di sana, seseorang menunjuk ke depan. Tak jauh dari situ, ada sekelompok orang. Salah satunya adalah seorang pria kekar dengan tanda samar di tubuhnya. Tanda ini hanya akan muncul ketika dia merasakan bola kristal tersebut. Biasanya, itu tidak terlihat. Membunuh mereka, pria kekar itu meraung. Sekelompok orang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Banyak dari mereka berada di alam suci agung, dan pria kekar berada di alam kesempurnaan suci agung. Bintik-bintik cahaya muncul di tubuh Lu Ming. Lebih dari 100 senjata suci terbang dan berubah menjadi cahaya terang, menyerang pihak lain. Puff, puff. Senjata suci membunuh para ahli sekte jiwa darah kemanapun ia lewat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mundur. Pria kekar itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin mundur,
tapi Lu Ming maju selangkah dan muncul di belakangnya. Dia mengayunkan senjata Sein absolutnya, dan pria kekar itu memuntahkan seteguk darah. Pangeran ke-9, aku akan membiarkanmu membunuh orang ini, kata Lu Ming. Meskipun sama saja bagi siapapun yang memperoleh jejak tersebut, jika Ouyang Wushuang memperolehnya, niscaya bobotnya akan lebih besar. Di mata para tetua Kekaisaran Ilahi Yuan, Ouyang Wushuang akan memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Oleh karena itu, dia akan membiarkan Ouyang Wushuang membunuh orang-orang yang bisa dia bunuh. Ledakan. Ouyang Wushuang mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan telapak tangannya. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Palem power yang menakutkan menerobos semua serangan dan pertahanan lawannya. Tubuh pria kekar itu terkoyak-koyak bahkan sebelum dia sempat berteriak. Bakat dan kekuatan tempur Ouyang Wushuang benar-benar menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan identitas pewaris perak Sekte Hunyuan. Segera setelah pria kekar itu meninggal, sebuah tanda terbang keluar dan masuk ke dalam bola kristal Ouyang Wushuang. Tanda pertama adalah awal yang baik. Kemudian, kelompok itu terus menyerang menuju kedalaman Sekte Jiwa Darah. Sekte Jiwa Darah berada dalam kekacauan, dan suara pembunuhan terdengar di mana-mana. Ketika Lu Ming dan kelompoknya bergegas melewati puncak gunung, bola kristal bereaksi lagi. Tanda lain telah muncul. Itu orang tua itu. Seseorang berteriak. Dia melihat seorang lelaki tua kurus dengan tanda di tubuhnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat melihat kelompok itu. Tubuhnya jatuh ke tanah dan menghilang. Tidak bagus, dia mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Ekspresi seseorang berubah. Serahkan padaku. Tubuh Lu Ming juga terlempar ke tanah. Hukum kekacauan telah menjelma menjadi hukum bumi. Tanah itu seperti air. Lu Ming bergegas masuk dan menghilang. Tidak lama kemudian, Lu Ming bergegas keluar dari tanah lagi. Ada tanda tambahan pada bola kristal di tangannya. Setelah itu, semua orang melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak tahu siapa yang memiliki tanda di tubuh mereka. Tanda-tanda ini telah ditanam oleh tokoh dikdaya Kaisar bela diri sesuka hati. Bisa jadi seseorang dengan basis budidaya yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menemukannya dengan terus mencari. Tidak lama kemudian, mereka menemukan pemuda lain dengan tanda di tubuhnya. Saat pemuda ini menemukan Lu Ming dan yang lainnya, dia tidak melawan sama sekali. Dia berbalik dan berlari. Teknik gerakan orang ini sangat istimewa. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi bayangan berdarah dan terbang ke segala arah. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Membunuh, teriak Ouyang Wushuang, Long Chen, dan favorit surga dari Villa Api Ungu. Serangan mengerikan mereka menutupi area di depan mereka, dan bayangan darah yang dilemparkan oleh pemuda itu semuanya hancur. Pemuda itu menjadi pucat karena ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Lu Ming dan yang lainnya? Dia akan segera dikejar. Ledakan. Tiba-tiba, cetakan tangan berdarah besar jatuh dari langit dan bergemuruh ke arah kerumunan. Sein Absolut, serahkan padaku. Seorang Supreme Sein di dalam lingkaran besar Villa Api Ungu melesat ke angkasa. Tangannya dipenuhi api, dan sepertinya dia sedang memegang meteorit besar. Dia menghantamkannya ke arah bekas tangan yang berdarah. Dengan ledakan yang dahsyat, meteorit dan sidik jari berdarah itu bertabrakan dan menghilang. Di langit, seorang lelaki tua berjubah merah darah muncul. Dia memandang putra surga yang bangga dari Villa Api Ungu dengan ekspresi serius. Seseorang yang berada di lingkaran besar alam suci agung sebenarnya bisa saling bertukar serangan dengannya. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Siapa kalian? Mengapa kamu menyerang Sekte Jiwa Darahku? Kata tetua berjubah darah dengan suara yang dalam. Kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat. Setiap orang berhak menghukum Anda. Hari ini adalah hari kematianmu. Para talenta tertinggi lainnya dari Villa Api Ungu melangkah maju dan mengepung biksu absolut. Mereka semua memancarkan api yang mengerikan di sekitar mereka saat mereka menyerang biksu mutlak. Orang suci mutlak ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam bahaya. Para jenius dari Villa Api Ungu ini semuanya memiliki tubuh spiritual surga tingkat menengah. Begitu mereka mencapai alam Supreme Sein yang sempurna, mereka tidak akan kesulitan bertarung melawan Sein absolut tingkat rendah. Apalagi itu merupakan upaya bersama beberapa orang.
Adapun Lu Ming, Ouyang Wushuang dan yang lainnya, mereka menyerang pemuda itu. Tidak diragukan lagi, pemuda itu dibunuh oleh Ouyang Wushuang, dan mereka memperoleh 3 nilai. Orang suci absolut juga dibunuh oleh para elit Villa Api Ungu. Kemudian, mereka terus mencari, tetapi sepertinya mereka kurang beruntung. Mereka melintasi beberapa gunung dan membunuh beberapa orang suci absolut di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menemukan tanda keempat. Saudara Lu Ming, ada seseorang di sana. Kicauan-kicauan. Bubbles menunjuk ke sebuah bukit kecil dan berkata dengan lembut. Lu Ming menoleh. Bukit kecil itu tampak sangat biasa. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dia tidak bisa merasakan aura kehidupan apapun. Namun, gelembung mengendalikan hukum ruang waktu dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tidak salah untuk merasakan seseorang. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan kekuatan tinjunya diarahkan ke bukit kecil itu. Bukit kecil itu langsung meledak. Di tengah asap dan debu, dia melihat seorang lelaki tua terbang ke kejauhan dengan panik. Seorang suci mutlak. Dia memiliki tanda di tubuhnya. Seseorang berteriak, "Jangan biarkan dia pergi." Lu Ming adalah orang pertama yang mengejar. Orang-orang lainnya juga mengejar yang lebih tua. Saat dia mengejar, segala macam serangan mengalir ke arah lelaki tua itu. Meskipun sang tetua adalah seorang saint sejati, namun ia bukanlah tandingan banyak orang. Dia memuntahkan darah dan berlari seperti orang gila. Bas! Dan EBCP, whoosh! Pada saat ini, terdengar suara sesuatu menerobos udara di depan mereka. Semua orang menoleh dan ekspresi mereka berubah. Orang-orang di depannya adalah Ouyang Wuji dan favorit surga yang dibawanya. Orang ini mempunyai tanda di tubuhnya. Bunuh dia. Ouyang Wuji juga memperhatikan tanda di tubuh lelaki tua itu. Dia segera meraung dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi keputusasaan. Tidak baik, Ouyang Wuji dan yang lainnya akan bertarung dengan kita untuk itu. Salah satu favorit surga Villa Api Ungu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Gelembung, hentikan mereka. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Serahkan padaku. Pau-pau terbang keluar. Dengan lambaian tangan kecilnya, riak muncul di angkasa. Ouyang Wuji dan yang lainnya terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tiba-tiba berhenti seolah-olah menabrak tembok. Sialan, hukum tata ruang, hancurkan untukku. Ouyang Wuji meraung sambil melepaskan serangan mengerikan yang menghancurkan ruang di depannya. Namun, ruang ini juga mengandung hukum waktu. Serangan mereka hanya dapat mengguncang ruang tetapi tidak dapat menghancurkannya. Sementara itu, Lu Ming, Pangeran ke-9, dan yang lainnya menyerang sesepuh di tahap orang suci absolut. Jari kacau. Lu Ming mengacungkan jarinya. Jari yang menakutkan memadat dan meremukkan ke arah pihak lain. Dan EBCP, tubuh tetua itu memancarkan aura hitam pekat yang menyatu menjadi hantu jahat yang menerkam jari kesusahan Chaos yang utama. Namun jari itu menghancurkan hantu jahat itu dan memaksanya mundur. Langit dan bumi yang kacau. Ouyang Wushuang tiba dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Segalanya menjadi kacau ketika kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu meledak ke arah lelaki tua itu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Seluruh sekte jiwa darah dikultivasikan dengan jiwa darah orang biasa. Banyak orang tewas di tangan mereka. Mereka sangat kejam dan pantas dibunuh. Kekuatan telapak tangan Ouyang Wushuang hampir mencabik-cabik tubuh lawannya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Betapa kuatnya kekuatan tempur. Dia memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi dan salah satu hukum jalur raja, hukum kekacauan. Hati Lu Ming tergerak. Basis budidaya Ouyang Wushuang berada di puncak alam suci agung, namun kekuatan tempurnya sangat mengagumkan. Tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual surga tingkat tinggi, dan dia juga mengendalikan hukum jalur raja. Dia memang layak menjadi pewaris perak sekte Hunyuan. Tak satu pun dari mereka yang sederhana. Sial, cepat serang, cepat. Di sisi lain, Ouyang Wushuang berteriak. Jika orang tua itu dibunuh oleh Ouyang Wushuang atau Lu Ming, mereka tidak akan mendapat bagian. Segel es. Teriakan halus terdengar, dan hawa dingin yang mengerikan memenuhi udara, seolah-olah akan menutup semuanya dalam es. Itu adalah Qiu Yue. Saat ini, Qiu Yue sepertinya telah berubah menjadi Dewi Es. Dia mengenakan gaun putih,
dan ada pisau melengkung di tangannya yang memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Ketika bilah melengkung itu menebas, bahkan ruangan itu membeku, berubah menjadi potongan-potongan kristal es yang akan pecah. Saudara Luming, semoga sukses. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, riang gembira. Paoba berteriak, terlalu sulit baginya untuk memblokir begitu banyak ahli sendirian. Jari kacau, Luming menunjuk dengan jarinya lagi. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi saat kekuatan jari itu hancur, pihak lain masih mengeluarkan seteguk darah. Tulang-tulang di tubuhnya retak, dan tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Kemudian, serangan dari Ouyang Wushuang, Long Chen, dan yang lainnya tiba. Menghadapi serangan dari begitu banyak favorit surga, pihak lain tidak bisa menahan sama sekali. Dengan teriakan, dia berubah menjadi abu karena serangan itu. Sebuah tanda terbang keluar dan memasuki bola kristal Ouyang Wushuang. Tanda keempat, gelembung, mundur. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Kemudian, gelembung-gelembung itu bergerak dan terbang kembali ke bahu Luming. Ouyang Wushuang, kamu sedang mendekati kematian. Ouyang Wuji meraung ketika matanya memerah. Totalnya hanya ada 12 nilai, dan masing-masing nilai sangat berharga. Sekarang, dia harus menyaksikan Ouyang Wushuang mendapatkannya. Dia sangat marah. Ayo pergi, teriak Ouyang Wushuang dan membawa semua orang pergi. Tujuan utama babak ini adalah menemukan jejak dan mendapatkannya. Karena jejak tersebut telah diperoleh oleh pihak lain, bahkan jika mereka membunuh pihak lain, mereka tidak akan dapat mengambilnya kembali. Oleh karena itu, tidak perlu melawan Ouyang Wuji secara langsung. Ouyang Wushuang dan Luming. Ekspresi wajah Ouyang Wuji sangat dingin. Gadis kecil itu mengikuti Luming dan memblokir mereka dengan hukum luar angkasa. Jika tidak, Ouyang Wushuang mungkin tidak akan bisa mendapatkan tanda tersebut. Saya baru saja melihat bahwa Ouyang Wushuang sudah memiliki 3 nilai. Luming juga punya. Yusu berjalan ke sisi Ouyang Wuji dan berkata, hal ini membuat ekspresi Ouyang Wuji semakin jelek. Ouyang Wushuang dan yang lainnya telah memperoleh 4 nilai. 12 nilai mengambil sepertiga dari total, sementara mereka hanya mendapat 2 nilai. Jika mereka mendapatkan yang sebelumnya, mereka mungkin bisa memperjuangkannya. Tapi sekarang, itu sulit. Jika dia kalah lagi di babak ini, dia tidak akan bernasib sama dengan posisi putra mahkota. Saya ingin tahu berapa banyak jejak yang diperoleh Ouyang Wudao. Seseorang berkata, ayo lanjutkan pencarian kita, ayo pergi. Ouyang Wuji menahan amarahnya dan memimpin kelompok itu ke arah lain. Tidak lama kemudian, mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda. Tingkat pengolahannya berada di alam Sein Absolut tingkat bawah, namun ia dengan cepat terluka parah oleh kekuatan gabungan mereka. Jangan bunuh dia dulu, lumpuhkan saja budidayanya, kata Ouyang Wuji sebelum melumpuhkan budidayanya. Mengapa tidak? Seseorang bertanya. Ayo simpan dulu. Kami akan membuat keputusan nanti berdasarkan situasinya. Mata Ouyang Wuji berkilat dingin saat dia memasukkan pria itu ke dalam harta karun gua surganya. Meskipun harta karun gua surga sangat berharga, para jenius seperti mereka yang berasal dari kekuatan besar tentu saja tidak kekurangan harta karun tersebut. Setelah menyimpannya, mereka melanjutkan pencarian. Adapun Luming dan yang lainnya, mereka juga mencarinya. Namun, setelah mendapatkan tanda keempat, mereka tidak menemukan siapapun yang memiliki tanda setelah berputar-putar dalam lingkaran besar. Totalnya ada 12, dan seiring berjalannya waktu, jumlahnya pasti akan semakin sedikit. Menemukan mereka juga akan semakin sulit. Jangan bilang tidak ada lagi. Seseorang berkata, tidak, jika ke-12 tanda diperoleh, tetua klan pasti akan mengingatkan kita dan tidak membiarkan kita terus mencari seperti ini. Kata Ouyang tak tertandingi. Kemudian, semua orang melanjutkan pencarian mereka. Pada saat ini, Sekte Jiwa Darah berada dalam kekacauan total. Banyak ahli telah terbunuh, dan mereka yang memiliki budidaya lebih lemah berlari atau bersembunyi. Hal ini membuat Luming menghela nafas. Kekuatan Sekte Jiwa Darah, jika ditempatkan di benua Azure, lebih kuat daripada 13 kekuatan teratas di benua Azure. Sekte Jiwa Darah memiliki setidaknya selusin orang suci absolut. Kekuatan sekuat itu telah dihancurkan karena ujian dari Kekaisaran Senyuan.
Beginilah cara kerja dunia bela diri Dao. Yang kuat tetap hidup dan yang lemah mati. Yang kuat bisa menentukan hidup dan mati yang lemah hanya dengan satu kata. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berkultivasi dengan sekuat tenaga dan pergi ke tempat berbahaya untuk mengambil risiko. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat mengendalikan nasibnya sendiri, dan bahkan nasib orang lain. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat datang dari depan, dan seberkas cahaya menakutkan melesat ke langit. Seseorang sedang berkelahi. Ayo kita lihat. Ouyang Wushuang mengirimkan pesan kepada semua orang. Kemudian, semua orang menyembunyikan auranya dan bergerak maju. Mereka mendaki gunung besar dan bersembunyi di balik batu besar sambil memandang ke depan. Di depan mereka, sekelompok orang sedang menyerang seorang pria parubaya. Budidaya pria parubaya itu sangat menakutkan. Dia telah mencapai alam Sein absolut. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang suci absolut tahap akhir di Sekte Jiwa Darah. Yang menyerangnya adalah pangeran pertama, Ouyang Wudao, dan favorit surga yang membantunya. Sebanyak lebih dari 10 favorit surga mengelilingi pria parubaya itu. Di antara mereka, Ouyang Wudao dan seorang pemuda berjubah putih adalah yang terkuat. Keduanya adalah penyerang utama sementara yang lain mendukung mereka. Ouyang Wudao dan pemuda berjubah putih keduanya adalah badan spiritual surgawi kelas atas. Hati Lu Ming tergerak. Ouyang Wudao dan pemuda berjubah putih, Baimu, keduanya adalah badan spiritual surgawi kelas atas. Tingkat pengolahan mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Meskipun hukum yang mereka kendalikan bukanlah hukum jalur raja, hukum tersebut masih merupakan hukum yang sangat kuat. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Keduanya bergabung dan bertarung melawan pria parubaya itu. Dengan bantuan favorit surga lainnya, pria parubaya itu bukan tandingannya. Dia ditekan dan kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Ada tanda di tubuh orang itu. Mata Lu Ming dan kelompoknya berbinar. Apa yang harus kita lakukan? Ouyang Wudao dan orang-orang yang dibawanya terlalu kuat. Seseorang bertanya, hanya Ouyang Wudao dan Baimu saja yang memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Selain Ouyang Wushuang, mungkin tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Meskipun Lu Ming kuat, di mata yang lain, dia mungkin bukan tandingan Ouyang Wudao atau Baimu. Jenius lain dari Sekte Surga Daluo hampir semuanya adalah tubuh spiritual surgawi kelas menengah, dan budidaya mereka telah mencapai kesempurnaan orang suci yang agung. Kekuatan ini terlalu kuat, mereka bukan tandingannya jika mereka mencoba merebutnya dengan paksa. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Mereka saat ini memiliki 4 nilai. Jika mereka dapat memperoleh 1 atau 5 nilai lagi, mereka akan memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Jika mereka kembali meraih juara pertama di babak ini, tidak perlu berkompetisi di babak ketiga. Ouyang Wushuang akan langsung menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, tanda ini sangatlah penting. Siapa kalian? Mengapa kamu menyerang Sekte Jiwa Darahku? Pria parubaya itu meraung. Dia sudah terluka, dan kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Dia kaget dan marah. Dia tidak mengerti dari mana orang-orang ini berasal. Orang-orang ini semuanya masih muda, tetapi budidaya mereka luar biasa. Hampir semuanya berada di puncak alam suci agung atau alam kesempurnaan suci agung. Kekuatan tempur mereka juga luar biasa. Hampir semuanya bisa bertarung di atas levelnya. Dari mana asalnya? Kapan mereka menyinggung sekelompok orang seperti itu? Anda tidak berhak mengetahui siapa kami. Membunuh. Ouyang Wudao sangat kejam, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Serangan kekerasannya seperti badai dahsyat saat ia menyerang lawannya. Serangan yang lain juga mengalir ke arah pria parubaya itu. Meskipun pria parubaya itu mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, beberapa serangan masih mendarat di tubuhnya. Tubuhnya hampir meledak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak bagus, pihak lain akan dibunuh. Wajah para paragon dari Villa Api Ungu berubah. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Serahkan orang ini padaku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Ouyang Wushuang dan yang lainnya. Kemudian, dia tenggelam ke dalam tanah dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Dia menuju ke medan perang tanpa suara. Tak lama kemudian, Lu Ming muncul di bawah medan perang. Pada saat ini,
luka pria parubaya itu bahkan lebih serius dan dia bisa terbunuh kapan saja. Gelembung, lakukan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Bas. Gelembung mengedarkan hukum ruang waktu dan tubuh Lu Ming berubah seperti gelombang air. Dia menghilang seperti ilusi. Saat berikutnya, sosok Lu Ming muncul tepat di samping pria parubaya itu. Siapa ini? Teriak Ouyang Wudao ketika dia menyadari kemunculan tiba-tiba Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan senjata suci terbang ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut dan hendak memblokirnya ketika dia mendengar Lu Ming bergumam, meledak.